Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, sepertinya belum semua yang menjawab, masih ada yang malu-malu, ada yang masih lemas-lemas. Nah, Ibu ulang ya, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Ya, baik, sehat ya. Jadi Ibu berharapnya juga kita semua sehat-sehat supaya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Coba Ketua Kelas, Theo, dipimpin doanya, Nak. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke. Untuk perhatian teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih, Theo. Oke, Ibu mau bertanya dulu ya. Ibu absen dulu kehadirannya. Apakah semua sudah hadir? Coba Ibu cek dulu ya. Sueva hadir, Sunetra hadir, Tuti. Hadir, Ibu. Oke. Astrini, Desriona, Rita, Dewi, Evri hadir semua ya. Oke, bagus semuanya hadir. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sekarang tanggal berapa? Tanggal 5, Ibu. Tanggal 5, Bu. 5 bulan Oktober. Oktober. Ya. Ibu Kalau ulang tahun ya? tanggal 1 Oktober, tahu nggak itu hari apa? Kesaktian Pancasila, Ibu. Bagus, Hari Kesaktian Pancasila ya. Jadi supaya lebih semangat, kita semua mau bernyanyi nih. Jadi dikeluarkan semua suara-suara emasnya. Semuanya harus open mic ya. Ibu mau menggali potensi-potensi tersembunyi dari kalian. Nah, jadi Ibu share dulu musiknya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Mana, Bu? Terlihat gelap ya? Bu. Oke, sekarang kita terangkan ya. Semuanya bernyanyi, dikeluarkan suaranya dengan penuh semangat. Garuda Pancasila, aku proklamasi sedia berperang. Pancasila dasar rakyat adil makmur besar-besar. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Oke, sekali lagi, lebih semangat. Akulah pendukung proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila dasar rakyat adil makmur besar-besar. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, terima kasih untuk suara-suaranya yang sangat indah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi Tuti terlihat bersemangat ya, sudah kelihatan bakatnya. Gitu. Oke ya, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita. Sudah terlihat semuanya? Sudah? Sudah, Bu. Ya, jadi materi kita hari ini adalah menyajikan persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita flashback dulu. Kita ingat dulu materi kita di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas, ada dua ya. Yang pertama,
konsep persamaan dasar akuntansi dan analisis persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi untuk mengingat kembali, jadi Ibu mau bertanya dulu mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Siapa yang masih ingat rumus persamaan dasar akuntansi? Coba Sunetra. Masih ingat? Harta sama dengan modal, Bu. Harta sama dengan? Modal. Oke, atau lebih tepatnya harta sama dengan utang plus modal ya. Itu persamaan dasar akuntansinya. Berarti masih ingat, bagus ya. Kemudian untuk analisis persamaan dasar akuntansi. Jadi sebelumnya kita sudah mencoba untuk mengerjakan tabel persamaan dasar akuntansi berdasarkan analisis transaksinya. Nah, tapi hari ini kita hanya melihat atau mengecek kembali bagaimana persamaan dasar akuntansi itu apakah sudah tepat atau belum. Jadi materi ini sebenarnya sudah kita pelajari, tapi untuk hari ini untuk mengembangkan kemampuan berpikir kalian supaya lebih paham lagi, lebih dalam lagi pengetahuannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, menafsirkan kebenaran dari analisis persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua, menyempurnakan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, di sini Ibu ada sediakan video ya. Jadi nanti tugas kalian, Ibu tayangkan videonya, kalian silakan diamati. Ditonton videonya, diamati, nanti akan Ibu berikan kesempatan kalian untuk memberikan tanggapan. Sudah siap? Oke, silakan disaksikan videonya. Namun ternyata salah, namun ternyata salah, namun ternyata. Oke, sudah dilihat ya tadi videonya? Terlihat nggak tadi videonya kira-kira? Terdengar suaranya? Terlihat videonya? Terdengar, Ibu. Oke. Nah, sekarang dari video yang tadi, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan dari video yang pertama? Jadi tadi ada dua video ya yang digabungkan. Yang pertama itu ada yang cowok-cowok tadi, kemudian yang kedua ada yang perempuan. Nah, untuk pertanyaan pertama, kegiatan apa yang dilakukan dalam video yang pertama? Coba Tuti. Video yang pertama apa ya, Bu ya? Tadi anak-anak ya, Bu ya, lagi mengerjakan tugas Bu. Iya. Lagi mengerjakan tugas akuntansi, bagus. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan orang dalam video yang pertama? Coba Astrini. Kalau saya lihat dari videonya, mereka itu perasaannya ya sedang apa ya, sedang resah gitu Bu, sedang sibuk ngerjakan kan. Di situ nampak ada banyak HP, kalkulator. Jadi karena resah itu makanya mereka ngerjainnya bareng-bareng gitu kali ya Bu maksudnya. Ya, resah. Tapi endingnya mereka senang ya, Bisa, bersemangat, ya, tepuk selesai. tangan, bersorak. Nah, itu yang di video pertama. Kemudian soal yang ketiga, kejadian apa yang terjadi pada video kedua? Coba Sueva, gimana tanggapannya? Ya Ibu, tadi itu dia membuat pekerjaannya itu balance gitu Bu, jadi dia senang. Kemudian ada yang tidak balance, dia jadi gelisah gitu Bu. Mungkin Iya. itu Bu ya. Awalnya senang ya, tapi ternyata setelah dicek-cek kembali ternyata meskipun balance salah. Jadi dia sedih lagi, galau lagi. Ya, terima kasih Sueva tanggapannya. Oke, yang kelima, apa kesimpulan dari video pertama dan kedua jika dikaitkan dengan materi persamaan dasar akuntansi? Coba Efri, gimana kesimpulannya?
kesimpulannya mungkin berusaha mencapai kebersamaan dasar akuntansinya Bu, ke harta sama dengan utang plus modal tadi, harus balance. Tapi balance juga belum tentu benar Bu. Mungkin ya Bu. Ya, bagus ya. Berarti anak-anak Ibu semuanya sudah fokus, sudah memperhatikan video yang disajikan tadi. Jadi dari video itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meskipun balance, boleh senang, tapi kita harus cek kembali. Balance apakah semuanya sudah tepat, sudah benar? Karena kalau dalam akuntansi, balance belum tentu benar, tapi tidak balance sudah pasti Salah. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut sampai di sini untuk video yang tadi. Ada pertanyaan? Tidak ada Ibu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk sekarang kegiatan yang akan kalian lakukan adalah yang pertama, nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Di LKPD itu ada sebuah persamaan dasar akuntansi yang sudah selesai. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Jadi ini udah selesai, saldonya juga sudah ada, sudah balance hasilnya. Nah, jadi dari LKPD yang sudah Ibu bagikan, nanti dikerjakan ke dalam 3 kelompok. Jadi karena kita ada 9, jadi nanti satu kelompoknya akan berisi 3 orang. Nah, jadi tugas kalian nanti melalui kelompok, melalui diskusi, kalian akan menyempurnakan persamaan dasar akuntansi yang sudah diberikan. Kalau sudah didiskusikan, sudah ketemu, setelah dicek ada yang keliru, ada yang salah, sudah diperbaiki, nah nanti akan kalian presentasikan. Ya, sampai di sini paham kira-kira apa yang mau dikerjakan? Paham, Bu. Paham Ibu. Ya, sekarang kita lihat ya kelompoknya sudah Ibu bagi. Oke, ini pembagian kelompoknya. Untuk kelompok harta, Ibu bagi nama kelompoknya menjadi kelompok harta, kelompok utang, dan kelompok modal. Untuk kelompok harta terdiri dari Efri, Sunetra, dan Rita. Kelompok utang, Tuti, Desriona, dan Theo. Dan kelompok modal itu ada Dewi, Astrini, dan Sueva. Sudah paham ya kelompoknya? Diingat-ingat siapa anggota kelompoknya, jangan nanti salah masuk. Ingat ya. Oke, ini pembagian kelompoknya. Dan sekarang ayo kita pecahkan masalahnya. Oke, kita buka dulu ya apa yang mau kalian kerjakan. LKPD-nya sudah Ibu share ya. Di grup masing-masing. Oke, di situ udah Ibu share di grup. Silakan dibuka grupnya. Jadi kelompok 1 di situ berarti kelompok harta. Kelompok 2 berarti kelompok utang, dan kelompok 3 berarti kelompok modal. Sudah dicek? Sudah ketemu? Ya, Bu. Oke, silakan didiskusikan dulu. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan sebelum nanti dipresentasikan. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita akan mulai presentasi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, sudah terlihat? Ya, Bu. Sudah. Kelompok 1 tadi siapa aja? Ada Efri, ada Sunetra, dan Rita. Nah, ini LKPD yang sudah dibagikan tadi, kelompok harta ya. Coba diamati dari tanggal 1 sampai 12. Ini transaksinya. Kira-kira tanggal berapa yang perlu kita lakukan perbaikan? Coba Efri, Sunetra, Rita dipresentasikan. Tanggal 1 gimana? Sudah benar belum? Belum selesai Bu, Sunetra nggak mau kerja sama. Oh iya,
Iya, Kenapa Sunetra nggak mau kerja sama? Tuh Bu, Aprilnya nakal. Nah, kan ini tugas kelompok ya. Jadi kalau tugas kelompok nilainya itu kelompok. Jadi semuanya harus bekerja sama. Ya, jadi harus menurunkan egonya masing-masing. Jangan mau benar sendiri. Ya, jadi kerja sama semuanya. Oke, untuk tanggal 1 kita bahas ya. 1 Minta Januari. teman waktu loh, Bu. Tambahan waktu. Iya Bu, Halo, siapa? beres ini Bu. Iya, jadi ini kan Pusing ini, materinya Bu. sudah Pusing sudah soalnya. kita pelajari ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalian hanya tinggal ngecek, yang mana kira-kira yang keliru, yang mana yang sudah tepat, yang mana harus kita perbaiki. Ini kita kasih contoh aja ya supaya lebih memudahkan. Coba dilihat di layar untuk transaksi tanggal 1. Tanggal 1 sudah benar ya. Nyonya Lilis menyetor uang tunai 2 juta sebagai investasi pertamanya. Kasnya bertambah 2 juta, 2.000 dalam ribuan ya ini. Modalnya bertambah 2.000, keterangannya modal awal. Ini udah tepat belum? sudah Bu. Sudah, oke. Sekarang kita cari yang mana kira-kira yang belum tepat. Di tanggal 3, coba dicek di tanggal 3. Membayar uang sewa kamar untuk bulan Januari sebesar 200.000. Nah, sudah benar belum itu? Oh, iya Bu, itu 500. Nah, salah ya. Di sini kasnya berkurang 500, modalnya berkurang 500. Padahal di transaksinya 200. Jadi ini harus kita perbaiki. Kita ganti kasnya berkurang 200, modalnya berkurang 200. Bagus ya, kelompok harta sudah aktif. Tepuk tangan untuk kelompok harta. Oke. Oke, selesai. Kita anggap selesai kelompok harta. Kita lanjut ke kelompok modal. Mana kelompok modal? Tuti, Desriona. Saya, Ibu. Kelompok utang dulu, maaf. Kelompok utang. Tuti, Desriona, dan Theo. Coba, tanggal berapa lagi yang perlu kita perbaiki? Kredit. Tanggal 4, Bu. Tanggal 4. Membeli secara kredit peralatan salon seharga 500 dan perlengkapan seharga 200. Nah, apa yang kira-kira perlu kita perbaiki? Peralatan salonnya kan 500, Bu. Itu di persamaan dasar akuntansinya 200. Oh iya, berarti Terbalik, ya. Ibu. Iya. Seharusnya perlengkapan salonnya yang 200, peralatan salonnya 500. Oke, bagus. Kerjasamanya kelompok 2 ini udah bagus ini. Semuanya semangat. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Coba Dewi, Astrini, dan Sueva. Mana? Kelompok modal. Yang salah ya Bu ya? Iya, tadi kan sudah kita cek kelompok harta tadi tanggal 2, kelompok utang tanggal 4. Sekarang kelompok modal tanggal berapa lagi? Kita perbaiki. Tanggal 9 Bu. Tanggal 9, diangsur utang kepada toko makmur sebesar 200.000. Nah, apa yang harus diperbaiki, Astrini? Kasnya udah benar berkurang 200. Nah, harusnya utangnya berkurang di usaha. Iya, jadi seharusnya utang usaha ya, bukan utang bank. Oke. Secara keseluruhan kelompok 1, 2, dan 3 sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke ya, untuk kegiatan yang sudah kita lakukan barusan, apakah ada lagi yang masih bingung? Ada yang perlu dipertanyakan? Kelompok 1, 2, dan 3? Sudah ya? Sudah, Ibu. Semuanya sudah Ah, Bu. paham. Semuanya sudah bisa menyelesaikan masalah. Ya. Jadi kalian semua sudah mampu untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi kita lanjut ke berikutnya. Kita mau uji nih pengalamannya, kita mau uji kemampuan kalian. Kita mau main games, ya. Jadi semua boleh dikeluarkan handphonenya.
dibuka Google-nya, diketik kahot.it. Ayo semua ikut bermain, semua tolong berpartisipasi. Nah, sudah, Bu. Sudah? Sekarang Ibu buka dulu ya, Ibu cek siapa yang sudah masuk. Oke, yang sudah membuka kahot.it, silakan diketik PIN-nya sesuai dengan PIN yang tampil di layar ya. Ada 9954500. Diketik, kemudian diisi namanya masing-masing. Nanti akan muncul siapa yang sudah bergabung. Ya, Bu. Oke, sudah masuk ya, Linceria sudah bergabung. Tuti, Dewi, Sunetra, ayo yang lain, Theo. Kita tunggu ya teman-teman yang lain. Evri sudah masuk. Ayo yang lain mana? Astrini belum. Yang lain HP-nya lowbat, Bu. Oh iya, lobet Ini semua. bermasalah Google saya, Bu, di HP. Ini Google-nya lagi bermasalah. Jadi mungkin bisa berdua dulu ya dengan teman satu mejanya. Kita gak ada paketnya, Bu. Siapa yang tidak ada paket? Kita, Bu. Saya, Bu. Aduh, kenapa tidak ada paket? Kan ada kuota dari Kemdikbud. Jadi nanti gampang lah ya kalau tidak ada paket nanti kita bisa bantu kalau memang kurang sanggup untuk beli paket. Nanti kita bantu sama-sama supaya semuanya bisa sama-sama belajar. Oke, kita mulai aja ya. Di sini ada 6 orang. Diingat, ini masuk ke dalam penilaian. Jadi semua tolong dijawab benar-benar. Karena ini masuk ke dalam penilaian. Untuk yang lain yang belum sempat bergabung tidak masalah. Ya, jadi nanti Ibu akan adakan susulan. Jadi semuanya tetap mendapatkan nilai. Kita mulai ya. Siap semuanya? Siap, Bu. Jadi nanti untuk pilihan jawaban akan muncul di layar. Jadi semuanya jangan hanya fokus di handphone saja, dilihat juga layarnya. Jadi handphone itu hanya untuk memilih jawaban yang benar. Kita mulai, start. Oke, soal nomor 1, persamaan dasar akuntansi. Silakan dipilih jawabannya. Waktunya terus berjalan. 1 orang sudah menjawab, 2, 3, 4. Oke, jadi jawabannya adalah aktiva sama dengan pasiva. 4 orang sudah menjawab benar ya. Kita lanjut soal nomor 2. Oh, kita lihat dulu ya skornya. Ya, jadi untuk peringkat pertama diduduki oleh Evri ya. Tepuk tangan untuk Evri. Yang lain masih harus semangat lagi karena ini akan terus menaik. Bu, HP saya bermasalah, Bu. Nggak bisa, Bu. Gimana? Nggak keluar soalnya tadi, Bu. Oh, nggak masalah, nanti susulan aja. Nanti nebeng ke temennya dulu. Oke, soal kedua. Jika disetor modal 100 juta akan mempengaruhi. Aduh, salah pijit, Bu. Nah, makanya harus fokus. Salah tekan, Bu. Harus fokus ya. Oke, jawabannya bertambah modal, bertambah. 3 orang sudah menjawab benar. Kita lihat skornya ya, apakah masih tetap Evri juara satunya atau sudah ada yang menyalip. Kita lihat. Nah, Dewi dia udah mulai naik, udah lebih semangat. Kita lanjut, soal ketiga. Apabila diterima pendapatan 50 juta akan mempengaruhi.
Oke, semuanya menjawab benar ya. Kita lihat skornya. Ya, Lince sudah naik. Semua harus tetap semangat, harus dikejar karena ini masih berubah lagi nanti skornya. Kita lanjut yang keempat. Ini double point. Jika modal bertambah 3 juta di pihak lain, utang bertambah 2 juta, maka oke, jawabannya harta bertambah 5 juta. 5 orang menjawab benar ya. Kita lihat skornya. Masih tetap dipegang Lince ya, bertahan. Yang lain tetap semangat untuk merebut. Kita lanjut soal kelima. Apabila diterima pendapatan 1 juta, Kucing mungkin, Pak. Kucing mungkin. ya jawabannya kas bertambah, modal bertambah. Kita lihat skornya ya. Masih bertahan. Yang lain tetap semangat. Kita lanjut. Kita menerima pendapatan 5 juta, namun 2 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian. Maka ayo, satu orang lagi belum menjawab. Oke, jawabannya adalah kas bertambah 2 juta, piutang bertambah 3 juta, modal bertambah 5 juta. Tidak ada yang benar ya. Nah, jadi kurang fokus menjawabnya. Pendapatannya menerima pendapatan 5 juta, berarti modal bertambah 5 juta. 2 juta dibayar tunai, berarti kas bertambah 2 juta. Sisanya dibayar kemudian, berarti sisanya itu adalah piutang bertambah 3 juta. Jadi harus lebih sering lagi latihan soal-soal. Oke, kita lanjut soal ke-7. Skornya masih tetap. Soal ke-7. Pembayaran utang perusahaan akan mengakibatkan perubahan pada persamaan akuntansi, yaitu pembayaran utang. Membayar utang. Oke, satu orang lagi. Ya, membayar utang. Benar ya? Berarti harta berkurang, utang berkurang. Kita lihat skornya. Oke, Sunetra udah semakin berapi-api ya. Dia sudah di posisi kedua. Kita lanjut. Soal ke-8. Double point. Akun yang paling liquid adalah, liquid berarti yang paling lancar. Oke, semuanya menjawab benar ya. Jadi jawabannya adalah kas. Nah, Theo dia mulai menaik. Kita lanjut nomor 9. Apabila membayar beban listrik, maka persamaan dasar akuntansinya adalah, nah, kas berkurang, modal berkurang. Kita lihat skornya. Ya, masih tetap dipegang Linceria. Ini soal terakhir. Ketika meminjam uang di bank dapat mempengaruhi
Ya, jawabannya adalah kas bertambah dan utang bertambah. Udah selesai ya, sekarang kita lihat siapakah 3 teratas yang menduduki podium. Jeng, jeng, jeng. Kita lihat. Juara ketiga, Sunetra, tepuk tangan. Juara kedua, Theo, tepuk tangan. Dan juara pertamanya adalah Linceria. Nah, selamat ya untuk ketiga pemenang dan yang lainnya tetap semangat. Semoga untuk kuis berikutnya bisa lebih semangat lagi supaya lebih banyak jawaban yang benarnya. Selesai ya kuis kita hari ini. Oke, kita lanjut ke PPT yang tadi. Oke, kita sudah selesai melaksanakan kuis. Terima kasih untuk anak-anak Ibu atas partisipasinya dan semangatnya. Nah, sekarang kita berikan kesimpulan ya dari hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, hal-hal apa saja yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini? Coba Tuti. Apa saja yang Tuti dapatkan dari pelajaran hari ini? Bisa menyimpulkan utang. Membuat neraca Ibu, membuat jurnal Ibu dengan baik dan benar. Membuat jurnal? Kita belum Persamaan jurnal dasar ya. Belum ya. Persamaan dasar. Menganalisis persamaan dasar akuntansi. Ya, bagus. Kita menganalisis persamaan dasar akuntansi. Oke. Kemudian, sikap apa saja yang dibutuhkan dalam mengerjakan materi hari ini? Nah, Astrini, misalnya kamu disajikan seperti tadi, ada laporan keuangan, sudah balance. Nah, tetapi kita harus mengecek kembali. Sikap apa kira-kira yang dibutuhkan? Ketelitian. Ketelitian. Ada lagi? Kalau dalam kelompok, sikap apa yang dibutuhkan? Kerjasama. Kerjasama, ya bagus ya. Jadi kita harus teliti, jangan terburu-buru. Nah, kemudian yang ketiga, sikap apa yang perlu dihindari dalam pembelajaran hari ini? Coba siapa ya? Ibu mau dengar suara yang belum ngomong hari ini. Coba Rita, sikap apa yang perlu dihindari dalam mengerjakan materi hari ini? Ribut, Bu, mengganggu teman. Mengganggu teman, tidak boleh. Egois, tidak boleh. Terburu-buru, tidak boleh. Ya, bagus. Jadi, anak-anak Ibu semua sudah mengerjakan pembelajaran hari ini dengan baik, sudah mengikuti pembelajaran hari ini juga dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Jadi, untuk di pertemuan berikutnya, masih lanjutan materi hari ini, kita akan belajar tentang menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Jadi tugas di rumah silakan dibuka bukunya, dipelajari lagi tentang materi menyusun laporan keuangan dari persamaan akuntansi supaya di pertemuan berikutnya kita lebih nyambung belajarnya, lebih cepat memahami materi berikutnya. Gitu. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga semuanya tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih.